Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum canggung. Sebagai leluhur Shen dari Sekte Liangyi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia masih mengkhawatirkannya. Setelah mengobrol lama dengan Bai Chai, Chen Ping mulai semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang berwujud kelinci percobaan sebenarnya mengetahui banyak hal, bahkan beberapa kebenaran sederhana, dan dia dapat mengungkapkannya dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus. Dia lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Sayang, kamu benar-benar memiliki banyak bakat. Saya yakin orang ini memiliki hubungan dengan surga. Entah tuannya berasal dari surga, atau dia datang dari surga dan terjebak di surga dan dunia manusia. Dengan penanaman dan pengetahuan orang-orang ini di dunia surga dan umat manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping menjadi sangat tertarik pada leluhur pola dewa. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kontak dengan leluhur pola dewa. Kakak senior Bai inilah yang selalu berhubungan denganku. Dan sekarang Sekte Liangyi memiliki benda-benda surgawi seperti batu giok darah. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa nenek moyang pola dewa adalah seseorang dari alam surgawi. Chen Ping tidak terlalu banyak istirahat dan terus mengukir pola ketuhanan. Hanya setelah dia benar-benar mempelajari pola ketuhanan dan memadatkan pola ketuhanan barulah dia dapat meninggalkan tempat ini. Adapun sepasang mata merah itu, masih muncul, tetapi Chen Ping tidak memperhatikannya. Chen Ping memusatkan seluruh perhatiannya pada mengukir pola formasi, dan pola ilahi terus muncul di benaknya, dan kecemerlangan mengalir, membayangkan bahwa dia dan pola ilahi terintegrasi. Saat Chen Ping terus melukis, Chen Ping tidak lagi perlu melihat kain kuning itu. Pola ilahi dapat diperoleh dengan mudah. Saat ini, di puncak gunung, tidak ada bintang di langit malam yang gelap. Leluhur pola ilahi. Melihat ke arah rumah jerami, sepasang mata merah muncul lagi. Bai Chai berdiri di samping leluhur dari pola ketuhanan dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Guru, apakah menurut Anda saudara junior ini benar-benar dapat memadatkan pola ketuhanan? Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar memadatkan pola ketuhanan, jika dia meninggalkan jerami itu tapi, orang-orang dari barisan iblis ini akan melakukannya, aku khawatir dia juga tidak bisa mengatasinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika dia tidak bisa menghadapi iblis, bahkan jika dia memadatkan pola ketuhanan, itu akan sia-sia. Orang yang tidak berguna hanya dapat digunakan sebagai umpan," berkata dengan tenang. "Tuan, Anda mengatakan bahwa adik laki-laki Anda lebih berbakat daripada Anda. Mungkinkah dia memiliki potensi untuk menginspirasi Shen?" Nenek moyang memandang Bai Jue dengan dingin, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Saya tahu maksud Anda juga ingin untuk naik di surga, menjadi abadi dan menjadi Buddha." Petik 2. Tetapi Anda harus ingat bahwa untuk mencapai keabadian mengharuskan Anda berlatih keras dan menanggung ujian guntur dan kilat. Jika Anda mencoba memanfaatkan peluang dan mengandalkan bantuan orang, meskipun Anda naik ke surga, fondasi Anda akan tidak stabil dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Surga tidak sebaik yang kamu kira. Bahkan lebih buruk daripada di sini. Dingin. Petik 2. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan akhir bagi semua beku, tetapi ketika Anda benar-benar mencapai surga, menjadi abadi hanyalah langkah pertama. Berapa banyak orang yang telah melalui ratusan tahun dan ribuan tahun berkultivasi, dan setelah naik ke keabadian, mereka segera jatuh. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di surga. Saat dewa dan iblis bertarung, berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati? Aku tidak tahu berapa banyak orang dari surga yang terjebak di dunia ini, tapi yang pasti jumlahnya tidak sedikit.
Beberapa dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri melalui mayat, beberapa bertahan dengan sisa jiwa, dan beberapa telah menurun kekuatannya. Lalu ada jiwa iblis surgawi di lautan kesadaran Chen Ping. Saya hanya tidak tahu identitas jiwa iblis ini. Bai Yan mendengarkan dengan tenang. Dapat dilihat bahwa leluhur pola Tuhan merindukan dunia surgawi, dan ingin kembali ke surga, tetapi sayangnya saya tidak bisa kembali. Tuan, murid tidak pernah tahu, apakah Anda memiliki tubuh fisik sekarang, atau apakah Anda memiliki tubuh asli Anda? Bai Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur pola dewa memandang Bai Yan dan sedikit tersenyum, itu sudah bertahun-tahun, Anda kembali ke surga dengan Fa. Kata Bai Yan. Mendengarkan Bai Yan berkata demikian, leluhur pola dewa menghela nafas, menatap malam yang gelap dengan kosong berkata, "Hei, tak dapat dijelaskan terlibat dalam perang dewa dan iblis, sekarang saya tidak mengerti mengapa." Pada waktu itu, kekuatan besar menyegel seluruh dunia surga dan orang-orang, sehingga semua orang di medan perang di surga dan dunia manusia tidak bisa pergi. Kematian mati, cedera, setelah bertahun-tahun, semua orang yang datang dari surga diperkirakan telah menurun banyak. Di surga ini, keabadian dunia manusia sangat jarang, dan tidak cocok untuk kita kembangkan. Saya tahu bahwa beberapa orang tidak dapat membuka surga dan beragam dunia manusia, dan mulai mengambil pendekatan yang berbeda, merobek kekosongan ke dunia lain, dan menemukan cara untuk kembali ke surga. Tapi itu terlalu sulit. Setiap dunia memiliki hukum surga dan bumi di setiap dunia, dan memiliki meterai sendiri. Ini tampaknya menjadi hukuman untuk perang Tuhan. Saya telah mempelajari langit dan bumi selama bertahun-tahun, tidak menemukan apapun, dan kekuatannya masih menurun. Saya tahu bahwa jika saya ingin menerobos beragam dunia, hampir tidak mungkin untuk kembali ke surga. Petik 2. Meskipun kamu jenius, sayangnya kamu tidak memiliki bakat, dan kamu tidak bisa menimpa kamu. Pola leluhur dewa menceritakan masa lalu, tampaknya jauh lebih tua. Tuan, Anda selalu mengatakan bakat, apa bakatnya? Apakah adik junior ini punya bakat? Bai Chai bertanya dengan bingung. Nenek moyang Shen Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah dia memiliki bakat atau tidak. Saya hanya berjudi sekarang. Di dunia para dewa dan manusia, tempat di mana keterampilan formasi langka, Chen Ping dapat dengan paksa menerobos sangkar pemurnian darah, yang membuktikan bahwa dia luar biasa. Selain itu, bakat adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir dan tidak dapat diimbangi dengan kerja keras. Murid ini sangat bodoh hingga butuh waktu hampir 10 tahun. Bai Chai berkata dengan canggung, tapi Chen Ping ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola dewa. Ini adalah bakat, bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja, tidak ada gunanya di hadapan bakatmu. Nenek moyang pola ilahi menjelaskan. Bai Jue sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. Tuan, iblis susunan itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa yang ingin dia dapatkan darimu? Bai Chai bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang pembentuk iblis menyebabkan masalah bagi leluhur pola ilahi. Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, barisan iblis melihat bahwa kamu sangat berbakat, jadi mereka sering mencoba mencuri kamu. Sekarang Chen Ping seperti ini. Arai Demon telah mengamati selama berhari-hari. Saya yakin Arai Demon telah mengetahui bahwa saya telah menerima murid berbakat lainnya. Aku hanya ingin membuat orang tua ini kesal sampai mati. Dia mulai bertarung denganku dari surga ke surga dan dunia manusia. Dia selalu ingin membandingkan denganku. Nenek moyang Shen Wen tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara Patriark Shen Wen dan Arai Demon. Ini lebih seperti dua lelaki tua kecil yang bersaing dan bertarung satu sama lain. Tuan, lalu kenapa kamu tidak bekerja sama dengan Arai Demon?
Mungkin kalian berdua bisa menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke surga. Tanya Baicho. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang tua itu? Dia tidak layak. Nenek moyang pola ilahi mendengus dingin. Namun setelah saya selesai berbicara, kebingungan dan penyesalan muncul di mata saya. Jika keduanya bekerja sama sejak awal, mereka mungkin mampu menembus formasi besar langit dan bumi. Mungkin formasi besar langit dan bumi telah rusak. Oke, jangan bicara lagi, aku akan istirahat. Selama iblis itu tidak muncul, jangan panggil aku. Setelah Patriark Pola Ilahi selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Bai Chai memandangi rumah jerami tidak jauh dari sana dengan rasa iri di matanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi dia juga puas. Dari seekor tikus putih kecil hingga menjadi dirinya yang sekarang, dia telah membuat iri banyak monster. Adik laki-laki, ayolah. Bai Chai berkata dalam hati. Saat ini, di dalam rumah jerami, Chen Ping masih dengan tekun terus mengukir pola dewa. Dia benar-benar mengabaikan mata merah di luar itu. Tidak peduli monster jenis apa itu, atau pembudidaya iblis jenis apa itu, jika dilindungi oleh formasi dan tidak dapat menyakitinya, Chen Ping tidak akan peduli. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa Bai Chai telah tiba. Adik laki-laki, kamu benar-benar pekerja keras. Inilah yang diminta guru untuk kubawakan untukmu. Karena itu, Bai Chai mengeluarkan cincau dan menaruhnya di atas meja. Kakak senior Bai, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Kata Chen Ping, tanyakan padaku, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang pola ketuhanan? Tanya Baicho, itu tidak benar. Saya telah menghafal pola ketuhanan ini dan memahaminya. Saya hanya perlu memadatkan pola ketuhanan kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Saya hanya ingin bertanya kepada kakak senior, apakah gurunya adalah orang dari surga? Pikir Chen Ping. Tahukah Anda apakah nenek moyang pola ketuhanan itu adalah manusia dari surga atau bukan? Bai Jue tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Ada jiwa iblis surgawi yang hidup di lautan kesadaran, bukankah dia akan memberitahumu? Apakah guru adalah orang dari surga atau bukan? Anda hanya perlu mengingat bahwa guru tidak berniat menyakiti Anda. Anda harus berlatih dengan baik. Jika saatnya tiba, jangan dengarkan retorika orang lain dan lepaskan harapan guru terhadap Anda. Kakak senior Bai, jangan khawatir, saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Chen Ping menepuk dadanya dan berkata, karena kakak laki-laki junior telah menghafal pola ketuhanan di dalam hatinya, maka potongan formasi terukir ini pola akan. Kamu tidak membutuhkan kain kuning, kan? Ya, kakak senior Bai bisa mengambilnya. Chen Ping mengangguk. Bai Chai mengangguk dan melambaikan tangannya, dan kain kuning itu langsung terbang. Namun, kain kuning itu tidak jatuh ke tangan Bai Chai, melainkan disampirkan pada Chen Ping seperti jubah. Chen Ping sedikit terkejut. Mengapa Bai Chai melakukan ini? Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bergerak ke seluruh tubuhnya. Pola ilahi pada kain kuning mulai bersinar dengan cahaya putih. Chen Ping dengan cepat menutup matanya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam pola ilahi. Bai Chai melihat sekali dan perlahan keluar dari kamar. Tepat setelah keluar dari ruangan, seberkas cahaya membumbung ke langit, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju rumah jerami. Gumpalan cahaya ilahi, seperti matahari terbit, menerangi langit di sekitarnya. Penglihatan seperti ini dapat terlihat dengan jelas meskipun jaraknya ribuan mil. Bakat, memang bakat. Bai Chai merasakan fluktuasi aneh di langit dan bumi, dan terus menggumamkan kata, bakat di mulutnya. Chen Ping memadatkan pola ilahi kelahirannya, dan itu hanya dalam beberapa hari. Meskipun Bai Chai membantu Chen Ping di langkah terakhir,
Chen Ping sendirilah yang berbakat. Bai Yue telah melihat bahwa Chen Ping telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Bai Yue pada akhirnya tidak membantu Chen Ping, tidak akan butuh waktu lama bagi Chen Ping untuk memadatkan pola ketuhanan kelahirannya.